Serangan besar-besaran Belanda ke Pidi. Pidi menjadi kunci perlawanan Aceh terhadap Belanda yang telah mencaplok ibu kota kerajaan. Wilayah tersebut menjadi tulang punggung bagi pasukan Aceh untuk bersembunyi. Hal ini kemudian disadari oleh Van Heut yang menggantikan posisi Mayor Jenderal Van Vliet pada Maret tahun 1898. Rencana besar Belanda pun disusun untuk menyerang Pidi. Selama Pidi masih bebas, maka selama itu pula Belanda tidak bakal pernah nyaman menguasai Kutaraja. Selaku pimpinan tertinggi di Aceh, Van Heut memimpin serangan besar Belanda ke Pidi. Dia dibantu oleh penasehat Belanda urusan Bumi Putra, Dr. Cesnouk Hugronje. Serangan besar-besaran tersebut direncanakan berlangsung sejak tanggal 1 Juni tahun 1898 hingga pertengahan September tahun 1898. PDIA dalam buku Perang Kolonial Belanda di Aceh mencatat 2 kolone Belanda dikerahkan untuk merebut Pidi. Kolone pertama yaitu kolone Seulimuem. Jumlah pasukan di kolone ini mencapai 1.950 orang, terdiri dari 35 perwira, 450 orang Eropa dan yang dipersamakan dengan Eropa, 500 orang bawahan Bumi Putra, 50 orang pembantu, 400 orang narapidana kerja paksa, serta 500 orang Cina sebagai tukang angkat. Selanjutnya kolone Pidi, yang diperkuat oleh 6.000 personel. Kolone ini terdiri dari 125 perwira, 2.100 orang Eropa dan yang dipersamakan dengan Eropa, 1.200 Bumi Putra, 200 orang pembantu, dan 2.400 narapidana kerja paksa. Di sisi lain, pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polem dan Tuanku Muhammad dari Kuala Bati di Mukim Tujuh. Selain itu, Sultan Aceh juga memimpin pasukan Aceh dari Pidi langsung. Sultan mendapat bantuan pasukan dari Ule Balang Sama Indra, Ule Balang Cumbok, Ule Balang Keumangan dan Ari, Ule Balang Tungkop dan Garot, Teuku Bentara Pekan Meredu. Tak hanya itu, para ulama berpengaruh juga ikut mengangkat senjata melawan Belanda di Pidi. Para pemimpin dari kalangan ulama ini seperti Tengku Digayo, Tengku Chot Plieng, Habib Hussein dan beberapa tokoh ulama lainnya. Pasukan Aceh juga diperkuat oleh para pejuang yang telah memundurkan dari Aceh Besar seperti Teuku Ibrahim Motasik, Teuku Johan Lempaseh, Teuku Ali Baet, dan Teuku Cut Tungkop. Begitu pula dengan Teuku Umar bersama kepala-kepala adat yang lain juga turut serta memperkuat pasukan Aceh di Garot dan Ari. Pasukan Aceh dipecah menjadi 3 bagian. Bagian pertama, Teuku Umar yang bertahan di Garot dan Ari. Selanjutnya Sultan Aceh di Langga, serta Panglima Polem di Padang Tiji. Strategi Belanda untuk merebut Pidi tidak berhasil dalam waktu singkat. Namun, beberapa tokoh Aceh pada masa itu berhasil ditangkap dan bahkan ada yang menyerah kepada Belanda. Dari catatan H.M. Said dalam buku Aceh sepanjang abad jilid 2, Belanda juga disebut berhasil menguasai Kemala dalam yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam sejak bergeser dari Masjid Tuha Indrapuri. Setelah mendapat serangan besar itu, Sultan Aceh Muhammad Daud Shah bersama Panglima Polem akhirnya terpaksa mengundurkan diri dari Pidi menuju Pesangan pada November tahun 1899.